nol, itu tetanya harusnya satu di sini. Coba dicek. Salahnya di mana? Satu dibagi dua. Bapak X. kali Ya, gimana Firda? di Suaranya putus-putus. nggak sih Pak? Ah, gimana Firda? Iya Pak, satu dibagi satu ditambah eksponen itu dikurungin nggak sih Pak? Satu ditambah X. Yang mana nih? Yang bagian depan. Iya, iya. Ini. Ini maksudnya dikurungin gini. Iya, Gini. Sama aja tuh. Kali eksponen. Mungkin yang ini ya dikurung tuh yang ini kali ya. Dari sini mungkin. Kurung dengan ini sama aja. Tambah eksponen 2 satu tambah. Ini apa sih? Nah, oke, kita coba eh, cek dari sininya ya. Mohon maaf Pak, sepertinya tadi pada saat mencari nilai A-nya ada yang salah. Oh gitu? A-nya yang salah. Ya, kalau nggak A-nya salah bener tadi kayaknya. itu B kan pada rumus itu B dikali K ya Pak. Tapi pada rumusnya itu ditulisnya B dibagi K. Ini. Yang G14 dibagi G13 itu harusnya dikali Oh, bukan Pak? enggak, ini bener. Dibagi. Kalau mau dikali, Ya. dikurungin lagi. Jadi kalau mau dikali kayak gini nih. Dalam kurung. Nah, ini dikali baru. Nah, kurungin lagi di sebelah sini. Sama aja kok. Oke, bukan itu. Bentar, ini salahnya di mana ya? Eksponen 2 data. Coba kita cek dari yang yang sudah saya kerjakan dulu ya. Word. Nah, ini solusi yang udah saya kerjakan. Pertama, rumusnya dulu. Bener nggak? Kalau rumusnya salah, ya salah juga. Nih, perhatikan. Ini yang udah saya kerjakan. Ini solusi yang bener nih. Sama nggak nih? Eksponen A dikali eksponen 2A tambah 1. Bener, eksponen AE tambah eksponen 2A dikali eksponen min AE. Bener. Oke. Ya, bener. Solusinya bener. Coba kita ulangi lagi. Ini satu atau ini, bentar, ini harusnya dua. Harusnya nggak masalah sih ini. Tambah. Oh, dibaginya ya. Ini satu. Oh, salah di sini. Salah di sini. Eksponen which is 19. Ini harusnya, ya salah di sini. Ini harusnya eh, A ya. Nah, nah benar. Sekarang benar. Oke. Ini saya kunci yang J16 ya berarti ya. Saya kunci yang J16. Saya kunci yang J16, kasih dolar. J16 kasih dolar. J16 kasih dolar. J16 kasih dolar. J16 kasih dolar. Oke, tadi ke bawah.
Nah, sekarang udah benar. Kenapa parameternya benar ya? Ini sini nih. Kelihatan kan ini harus satu nilainya. Jadi profil epsilon terhadap theta itu eh, seperti ini bentuknya, ya. Atau ini nggak bagus ya. Ini nih. Nah, ini ya. Yang sumbu X-nya itu adalah epsilon, sumbu Y-nya adalah theta. Kemudian yang kedua, kalau kita mau ubah ke dalam Z terhadap temperatur gitu ya. Nah, Z sendiri rumusnya adalah eh, tadi apa? Epsilon sendiri rumusnya adalah Z per L. Berarti Z sama dengan epsilon dikali L. Berarti epsilonnya ini dikali L. L-nya adalah 0,2. Tinggal enter. Epsilonnya itu L-nya itu di G, G15, jadi saya kunci biar nggak bergerak. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, ini kan sampai 0,2 ya. Nah, satu lagi, eh, si theta, theta itu rumusnya adalah theta sama dengan apa? T dikurangi TA dibagi TW dikurangi TA. Berarti T itu akan sama dengan theta dikali TW minus TA ditambah TA gitu ya. TA-nya di depan aja. Nah, gitu. Jadi itu rumusnya. T sama dengan TA-nya berapa? TA-nya 350. Jadi saya bikin tulisan di sini TA 350 ya, Fahrenheit. Jadi sama dengan 350 ditambah tetanya ini dikali TW. TW-nya belum saya tulis ya. Saya taruh di situ dulu aja. 500 dikurangi TA. Nah, ini 500 ya. Oke. Bener kan? Ini harus 500 karena di sini harus TW gitu. Nah, kita kunci dulu. Yang dikunci adalah yang si F4 dan F3. F, F3 saya kunci, F4 juga saya kunci, F3 saya kunci. Oke, lalu saya tarik ke bawah. Nah, ini adalah profil temperatur terhadap Z nih. Yang ini temperatur, ini saya geser aja. S, oh nggak bisa ya? Berarti klik kanan, select data, remove, add values-nya ini ya. Kemudian dia values-nya ini. Oke. Nah, ini ini Z dan yang sumbunya adalah temperatur. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Ya, gimana? Maaf, Kak, boleh lihat rumusnya nggak? Apa yang TK? Rumus yang ini. Iya, Pak. Nah, ini rumusnya. Ya, tanyanya apa? Ya, eh, gimana pertanyaannya? Jelas, Pak. Tadi rada bingung aja, tapi tadi bisa lihat rumus saya ngerti. Oke, baik.
Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, eh, saya akan lanjutkan ke bagian numeriknya ya. Ini kan eh, baru penyelesaian secara analitik ya. Jadi kita punya persamaan diferensial biasa order 2, eh, Green ya, yang merupakan kasus dari suatu Fin heat exchanger. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan cara analitik gitu. Lalu kalau mau menyelesaikan secara numerik ya, itu bagaimana gitu. Nah, ini juga persoalan ya. Saya akan stop dulu yang ini. Eh, saya kembali ke PowerPoint tadi. Baik. Jadi kalau kita eh, mau menyelesaikan secara numerik, nah untuk persoalan yang tadi, bagaimana? Soalnya kan gini tadi, D kuadrat theta per D epsilon kuadrat minus A kuadrat dikali apa? Eh, Theta ya. Sama dengan theta sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, kalau mau menyelesaikan secara numerik, ini bisakah diselesaikan dengan cara Euler atau Ruy-Kutta? Ini tadi nilai batasnya pada dengan nilai batas apa tadi nilai batasnya? Bisa bantu saya? Apa tadi nilai batasnya? Pada epsilon sama dengan 0, tetanya berapa? Halo, halo? Satu, Pak. 1. Baik, makasih Ferdi. Lalu pada epsilon sama dengan 1, tetanya atau turunannya berapa? Bisa bantu saya berapa turunannya? Halo, halo. Dari 29 orang ini. Nol bukan. Ah, 0 ya. Terima kasih Pak Wido. Apanya yang 0? Turunannya atau teta? Yang turunannya. Turunannya. Jadi D theta per D epsilon sama dengan 0. Oke, sekarang pertanyaannya. Bisakah persoalan ini diselesaikan dengan menggunakan Euler atau Hungekutta atau finite difference? Metode mana yang paling tepat untuk menyelesaikan apa persoalan ini dengan nilai batas yang tertulis sekarang? Ayo, silakan. Siapa yang bisa jawab? Coba dilihat lagi, lihat lagi catatannya yang minggu lalu. Ini cocoknya pakai apa ini penilaiannya? Silakan. Ada yang bisa? Ayo, jawab aja nggak apa-apa. Tidak akan saya keluarkan dari Zoom meeting. RK bukan Pak. Gimana? Siapa nih yang RK jawab? Pak. Kenapa, kenapa RK? Kenapa nggak Euler atau finite difference? Apa alasannya? Gimana, Farel? Ya, Farel, gimana? Nilai awalnya kan cuma satu ya, cuma pada saat E sama dengan nol. Sementara kalau RK kan harus dua-duanya di awal ya. Yang- Ya, jadi
Bisa ini pakai RK atau pakai Euler. Bisa pun, kalaupun bisa, mau dipaksakan ya, nanti jatuhnya pakai metode swing method nantinya. Kayak metode bidik tembak. Kalau pakai metode bidik tembak, berarti harus ada goal seek lagi ya, pakai Excel. Ini boleh-boleh aja sih, silakan aja, nggak ada masalah juga. Bisa diselesaikan pakai Euler atau RK, tetapi pakai metode bidik tembak. Karena apa? Karena kita nggak punya nilai, nggak, kita tidak memiliki satu nilai awal. Satu nilai awal itu harus ditebak, gitu ya, harus ditebak dulu. Eh, nah itu akan jadi apa, persoalan, gitu ya. Yang yang mungkin straightforward atau yang langsung bisa menyelesaikan persoalan ini itu bisa pakai metode yang finite difference. Finite difference. Kecuali kalau dua-duanya nilai awal. Jadi misalkan pada E sama dengan 0 diketahui theta sama dengan 1. Ini bukan E sama dengan 1, tapi E sama dengan 0, D theta per D sama dengan... Nah, itu bisa tuh langsung pakai Euler atau pakai Runge-Kutta. Euler sama Runge-Kutta itu sama ya. Artinya butuh dua-duanya nilai awal. Kalau ada satu nilai awal saja yang diketahui, satu nilai batas, maka harus pakai metode campur ya, dicampur dengan metode shooting method kayak gitu. Itu akan sedikit menyusahkan gitu. Tapi bisa, bukan bukan hal yang tidak mungkin gitu. Itu juga bisa diselesaikan. Nah, kita pakai finite difference method aja biar langsung. Ini agak complicated tapi langsung deh jawabannya. Nah, kalau pakai finite difference method, maka kita dekati turunan keduanya dengan persamaan aljabar ya. Sehingga eh, kita punya misalkan 2 kuadrat theta per 2e kuadrat itu saya ubah nanti ke persamaan aljabar 1/delta e kuadrat dalam kurung theta i plus 1 dikurangi 2 theta i minus tambah ya theta e minus 1. Ini pendekatan untuk yang sentral ya. Kita pakai yang sentral. Baik. Nah, eh, jadi kita bisa ganti persamaan PD order 2-nya dengan ini. Sehingga persamaan ini akan menjadi 1/delta E kuadrat dalam kurung theta I plus 1 minus 2 theta I plus theta I minus 1. Ya, ini yang ini sama dengan atau dikurangi di sini boleh A kuadrat theta I sama dengan 0. Gitu. Itu persamaannya. Nah, sekarang kita mau pecah sampai berapa? Nah, itu tergantung dari kebutuhan gitu. Tapi untuk pengajaran ini saya akan pecah dengan mempunyai delta E-nya pakai 0,2 ya. Delta E-nya kita pakai 0,2. Jadi kalau gitu kita akan punya di sini 0, di sini 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sampai dengan 1 gitu kan. Kemudian di sini kita akan punya theta. Theta 0, berapa theta 0? Apakah sudah diketahui theta 0? Theta 0 berapa? Halo, halo. 1. 1. Oke, makasih, Alfia. Jadi theta 0 sudah diketahui yaitu 1. Theta 1, theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, dan theta 5 itu tidak diketahui ya. Karena di sini eh, bukan dalam bentuk theta sama dengan, tapi dalam bentuk turunan. Nah, ini akan menyulitkan nanti. Karena kita nanti akan punya 5 variabel dan sebetulnya persamaannya kita hanya punya 4. Jadi, yang ini, yang dinilai batas ini, kita pakai pendekatan forward. Nah, kalau pakai pendekatan forward, itu jadinya kayak gini. TI
plus 1 dikurangi TI per delta E sama dengan 0. Nah, maka yang TI plus 1 dikurangi TI itu yang ini maksudnya. Delta E dikali 0 ya 0. Sehingga TI plus 1 itu sama dengan TI. Nah, artinya apa? Artinya pada posisi I sama dengan 4, ya, berarti T5 itu akan sama dengan T theta 4. Gini. Sehingga si theta 5 ini saya bisa ganti dengan theta 4. Nah, kalau kayak gitu nanti kita akan punya 4 variabel dan 4 persamaan sistem persamaan linear. Bisa diselesaikan. Well defined. Atau istilahnya kalau dalam teknik kimia atau dalam matematikal ya, degree of freedom-nya, DOF-nya, itu sama dengan 0. Degree of freedom itu sama dengan 0. Degree of freedom sama dengan 0 menandakan bahwa sistem persamaan bisa diselesaikan. Baik, sekarang kita cari satu-satu persamaannya apa gitu. Pada I sama dengan 1. K, ini persamaan jadi 1 per delta E kuadrat theta 2, 1 tambah 1, 2, dikurangi 2 theta 1, ditambah theta 0. Dikurangi A kuadrat theta 1 sama dengan 0. Theta 0 bisa diganti? Bisa. Apa angkanya? 1 tadi. Jadi kita bisa ganti theta 0 menjadi 1. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua. Pada I sama dengan 2. Ini persamaan jadi 1 per delta E kuadrat theta 3 dikurangi 2 theta 2 ditambah theta 1 dikurangi A kuadrat theta 2 sama dengan 0. I sama dengan 3. Ini persamaan akan menjadi 1 per delta E kuadrat theta 4 dikurangi 2 theta 3 ditambah theta 2 dikurangi A kuadrat theta 3 sama dengan 0. Nah, ini yang terakhir. I sama dengan 4. Saya akan punya 1 per delta E kuadrat theta 5 dikurangi 2 theta 4 ditambah theta 3 dikurangi A kuadrat dikali theta 4 sama dengan 0. Nah, khusus untuk yang keempat ini, theta 5-nya saya akan gantikan menjadi theta 4. Kenapa? Supaya variabel yang tidak diketahuinya itu hanya, kalau masih theta 5 berarti nanti ada 5. Sementara samaan kita hanya 4. Jadi nanti nggak bisa diselesaikan. Jadi khusus yang I keempat, ini persamaannya akan menjadi 1 per 1, oh terlalu bawah saya. 1, atau gini aja, langsung dari sini ya. Theta 4 dikurangi 2 theta 4 itu akan menjadi minus theta 4 plus theta 3 dalam kurung. Nah, gitulah kira-kira. Ini theta 4 ya. Nah, gitu. Baik. Nah, sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang mau tanyakan? Ini saya khawatir ini. Hujan-hujan gini, Pak, belajar izin kayak gini. bertanya. Ya, silakan, Ferdi. Jadi yang untuk pendekatan turunan dari theta yang sama dengan 0 itu untuk nyari nilai si theta 5 itu ya, Pak? Supaya Ya, dia, jadi ya benar. Jadi yang si turunan theta per d epsilon sama dengan 0 itu kita ubah juga menjadi pendekatan forward. Tujuannya supaya theta 5-nya bisa digantikan dengan theta 4 gitu ya. Dan secara definisi aktualnya juga tadi yang saya ceritakan, karena di ujung dari si fin tersebut itu sudah mencapai kondisi kesetimbangan, jadi temperaturnya akan sama dengan temperatur sesaat sebelum kayak gitu. Jadi theta 5 akan sama dengan theta 4 gitu. Itu kan.
Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang perlu dikonfirmasi? Nggak ada? Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana selanjutnya? Kita bisa membuat sistem persamaan linear ini ke dalam matriks gitu ya, dengan memasukkan eh, koefisien-koefisiennya begitu. Baik, tapi sebelum itu kita harus susun dulu ya, supaya rapi begitu. Coba kita susun dulu. Nah, yang pertama kita kalikan dengan delta E kuadrat semua. Semuanya kita kalikan dengan delta E kuadrat dan theta satunya kita eh, rapikan ya. Kan di sini yang sama itu theta satunya saya kira. Jadi kalau gitu dia akan menjadi gini. Minus, saya langsung aja ya. Minus 2 ditambah, sebentar. Minus 2 dikurangi juga ya. Atau kalau dikurungnya kayak gini, minus 2 ditambah eh, A kuadrat dikali delta epsilon kuadrat. Di sini theta satu ya. Plus theta 2 plus eh, 1 di sini ya. Plus 1 sama dengan 0 gitu. Jadi ini hasil perkalian dari si ini nih. Ini kali silang, dikali semua maksudnya. Kiri sama dengan dikali dengan delta E kuadrat. Lalu yang A kuadrat theta satu A kuadrat dikali delta E kuadrat digabung dengan yang 2 theta satu ini. Maka jadilah yang dalam kurung minus dalam kurung 2 ditambah A kuadrat delta E kuadrat theta satu. Theta 2-nya biarkan seperti itu. Tambah satu. Satu itu asalnya dari 0 ini. Dari theta sama dengan 0. Atau kalau mau langsung berarti saya akan punya di sini sama dengan minus satu ya. Yang ini saya hapus deh. Yang ini kan. Yang ini kan. Jadi sama dengan minus satu gitu. Baik, itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua sama ini juga dikali silang. Jadinya ini sama nih. Jadi minus bentar. Ini backnya gimana? Ini salah. Dicoret ya. Ini eh, apa? Theta satu dulu ya. Theta satu. Oke. Yang di dalamnya sama nih. Dikurangi 2 ditambah A kuadrat delta E kuadrat theta 2. Terus ini plus theta 3. Nah ini 0 kalau ini. Karena nggak ada yang bisa digantikan ya. Theta 3-nya nggak bisa. Theta 3-nya nggak bisa digantikan gitu ya. Kalau tadi kan theta satunya bisa eh, theta 0-nya bisa digantikan dengan 1. Oke. Jadi ini 0. Ini kedua. Yang ketiga berarti jadinya theta 2 ya. Theta 2 ya. Iya benar, theta 2 kurangi 2 plus A kuadrat delta E kuadrat theta 3 gitu. Di sini jadi plus theta 4 sama dengan 0 juga karena nggak bisa digantikan. Nah, baru yang terakhir ini agak beda dikit. Jadinya di sini theta 3 minus dalam kurung di sini 1, bukan 2 lagi. Karena minus theta 4 ya. Ditambah eh, A kuadrat delta E kuadrat theta 4 plus sorry sama dengan 0 gitu. Udah, itu udah selesai semuanya. Ini persamaan yang pertama ya. A
B, C, D. Ada 4 kesamaan.